Di ujung paling selatan bumi, ada satu tempat di mana matahari bisa menghilang selama berbulan-bulan tanpa sekalipun terbit. Daratan ini hampir seluruhnya tertutup oleh lapisan es setebal ratusan meter. Es itu bukan permukaan datar biasa, melainkan lembaran raksasa yang menekan batu di bawahnya. Angin di dataran ini bertiup dengan kecepatan yang bisa merobohkan manusia dewasa. Tiupan angin membawa butiran es tajam yang menggores wajah yang tidak tertutup. Langit di siang hari tampak biru cerah dengan cahaya yang menyilaukan dari pantulan salju. Warna putih memenuhi cakrawala, sejauh mata memandang tidak ada satupun pohon. Di musim tertentu, matahari tidak terbenam selama berbulan-bulan dan menerangi daratan terus-menerus. Namun 6 bulan kemudian, keadaannya berbalik drastis dan kegelapan datang menyelimuti. Malam di sini bisa berlangsung berbulan-bulan tanpa secuil pun cahaya matahari. Selama periode gelap itu, suhu turun ke tingkat yang membekukan segalanya dengan cepat. Suhu dingin di dataran ini termasuk yang paling ekstrim di seluruh permukaan bumi. Napas yang dihembuskan ke udara langsung berubah menjadi kristal es di depan wajah. Kulit yang terpapar angin dingin hanya butuh waktu singkat untuk mati rasa. Penguin adalah penghuni nyata yang beradaptasi dengan kehidupan di tengah es. Mereka bergerak dengan cara berjalan lucu yang menapa hati-hati di atas salju. Penguin emperor hidup di daratan ini dan bertahan saat malam panjang melanda. Mereka berkumpul berdekatan dalam kelompok besar untuk berbagi kehangatan tubuh. Anak penguin berlindung di balik lipatan kulit induknya yang tebal dan hangat. Di koloni, ribuan penguin berdiri berdempetan seperti permadani hitam putih di atas putihnya salju. Mereka tidak terbang, melainkan meluncur melompat ke dalam air yang dingin untuk mencari makan. Di laut, penguin mengejar ikan dan udang kecil yang menjadi makanan utama mereka. Saat kembali ke darat, mereka melompat dari tepi es dengan gerakan yang lincah. Angin kutub bisa berubah dari hembusan ringan menjadi badai salju dalam waktu singkat. Badai salju datang membawa dinding putih tebal yang menutup pandangan sama sekali. Visibilitas turun drastis hingga seseorang tidak bisa melihat tangannya sendiri. Butiran salju berputar liar di udara dan menciptakan suara desis yang terus-menerus. Selama badai, suhu terasa jauh lebih dingin karena angin menusuk hingga ke tulang. Peneliti di stasiun penelitian harus membatalkan semua perjalanan keluar saat badai melanda. Mereka tinggal di bangunan yang dirancang khusus agar tidak tertiup angin kencang. Jendela stasiun menjadi satu-satunya jendela ke dunia luar yang memutih. Di luar, lapisan es terus bergerak perlahan bagaikan sungai yang membeku dan mengalir pelan. Es laut membeku di permukaan lautan dan menyatu dengan daratan es di pantai. Retakan halus di es menandakan tekanan raksasa yang bekerja di bawah permukaan. Di musim panas singkat, sebagian es meleleh dan membuka celah air biru yang dalam. Celah air itu berwarna biru pekat karena cahaya menembus es setebalnya dengan cara tertentu. Pertemuan antara putihnya es dan birunya air menciptakan pemandangan yang kontras. Langit kelabu mulai menutup daratan saat awan tebal mendekat membawa salju baru. Ketika awan menghitam, cahaya siang pun redup seperti sedang menjelang senja. Binatang lain seperti anjing laut sesekali muncul di atas es untuk beristirahat. Mereka berbaring malas sambil menutup mata di tengah tiupan angin yang dingin. Burung petrel terbang rendah di atas ombak mencari sisa makanan di permukaan laut. Kehidupan di sini selalu bergantung pada keseimbangan antara cahaya, suhu, dan angin. Saat malam panjang tiba, suhu terus merosot dan aktivitas di luar hampir terhenti. Penguin emperor betina pergi ke laut sementara jantan mengerami telur di kaki mereka. Jantan berdiri diam berbulan-bulan memeluk telur agar tidak menyentuh es yang mematikan. Mereka berpuasa selama periode itu dan hidup dari cadangan lemak di tubuh. Ketika sang betina kembali, mereka bertukar tugas memberi makan anak yang menetas. Siklus ini berulang setiap tahun sebagai cara alami bertahan di tempat paling dingin. Sungai es di bawah permukaan terus mengalir pelan menuju laut dan memecah menjadi gunung es. Gunung es yang terlepas mengapung perlahan membawa warna biru yang memukau di lautan. Beberapa gunung es setinggi gedung bertahan berbulan-bulan sebelum akhirnya mencair. Cahaya matahari yang rendah di musim tertentu membuat bayangan es menjadi sangat panjang. Warna jingga dan merah muda sesekali muncul di langit saat matahari menyentuh cakrawala. Pemandangan itu singkat dan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Di daratan ini, tidak ada penduduk permanen yang menetap seperti di benua lain.
Hanya ilmuwan yang datang untuk sementara waktu guna mempelajari iklim dan cuaca. Mereka mencatat suhu, kecepatan angin, dan pergerakan es dengan alat khusus. Data yang mereka kumpulkan membantu memahami perubahan iklim di seluruh dunia. Stasiun penelitian tersebar di beberapa titik dan saling terhubung lewat radio. Selama malam panjang, mereka mengandalkan listrik dari generator dan panel surya cadangan. Keheningan di luar stasiun begitu pekat seolah dunia tertidur dalam waktu yang sangat lama. Tiada suara kendaraan, tiada suara manusia, hanya desir angin yang tiada henti. Angin kutub sering berubah arah dan menciptakan gundukan salju yang berpindah tiap hari. Jalur yang dilalui hari ini bisa tertutup sepenuhnya oleh salju esok pagi. Navigasi di daratan ini sangat sulit karena semua arah tampak serupa dan putih. Peneliti menggunakan kompas khusus dan satelit agar tidak tersesat di tengah putihnya es. Saat badai reda, keheningan kembali dan udara terasa sangat sunyi serta dingin. Permukaan es tampak halus namun di bawahnya tersembunyi retakan yang dalam. Berjalan di atas es laut berisiko jika seseorang tidak mengenali tanda-tandanya dengan baik. Penguin yang melompat ke air harus waspada terhadap anjing laut pemangsa di bawah permukaan. Di laut, kehidupan justru lebih ramai dibandingkan daratan yang sunyi dan membeku. Gangga mikroskopis tumbuh di bawah es dan menjadi dasar rantai makanan lautan. Ikan kutub memiliki zat khusus di tubuhnya agar darah tidak membeku di air dingin. Keanekaragaman hayati di sini sederhana namun sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk memiliki cara unik untuk bertahan di suhu yang bisa mematikan dalam hitungan menit. Bulu penguin memiliki lapisan udara yang menjaga tubuh tetap hangat saat berenang di air es. Lemak tebal di bawah kulit menjadi penyekat alami dari suhu yang ekstrim. Hewan-hewan ini lahir dan besar di tempat di mana kehangatan adalah kemewahan langka. Manusia yang datang ke sini harus memakai pakaian berlapis agar bisa bertahan sesaat di luar. Lapisan terluar harus kedap angin agar tiupan kencang tidak menerobos ke dalam. Sarung tangan tebal wajib dipakai karena jari bisa mati rasa dalam waktu singkat. Kacamata pelindung mencegah mata lelah akibat pantulan cahaya dari salju yang terus-menerus. Tanpa pelindung itu, mata bisa meradang parah karena terlalu banyak cahaya putih. Angin yang konstan membuat setiap langkah di luar terasa seperti melawan dinding tak terlihat. Saat cuaca tenang, suara langkah kaki di atas salju terdengar renyah dan jelas. Butiran es di bawah sepatu berderak setiap kali berat badan diturunkan ke permukaannya. Pemandangan putih luas itu menenangkan sekaligus membuat orang merasa sangat kecil. Di tempat ini, alam memegang kendali penuh dan manusia hanyalah tamu yang singgah. Malam panjang yang berbulan-bulan menguji ketahanan fisik dan mental setiap orang di sana. Kegelapan total tanpa matahari membutuhkan rutinitas agar pikiran tetap terjaga. Cahaya buatan di stasiun menggantikan matahari agar kegiatan tetap berjalan. Peneliti menatap layar dan alat mereka sambil menunggu malam panjang berlalu pelan. Saat musim terang kembali, matahari terbit dan tidak tenggelam selama berbulan-bulan pula. Perubahan dari gelap total ke terang terus-menerus terjadi begitu saja tanpa transisi lama. Makhluk hidup di daratan ini menyesuaikan diri dengan irama cahaya yang ekstrim itu. Penguin kembali ke darat beramai-ramai saat es mulai mencair di tepian pantai. Mereka membangun sarang dari batu kecil karena tidak ada tanah atau rumput tersedia. Pasangan penguin berbagi tugas menjaga telur dan memberi makan anak secara bergantian. Koloni yang riuh di musim panas berubah menjadi sunyi senyap saat malam panjang datang. Siklus alam ini berjalan terus selama jutaan tahun sebelum manusia pernah melangkah ke sini. Daratan es ini menyimpan catatan iklim dalam lapisan es yang membeku dari waktu ke waktu. Setiap lapisan es menutup jejak debu dan udara dari masa lalu yang jauh. Ilmuwan menggali inti es untuk membaca suhu bumi dari ribuan tahun silam. Temuan itu membantu memahami bagaimana cuaca di bumi berubah secara perlahan. Tempat ini ibarat arsip raksasa yang tertulis di dalam es yang tidak pernah mencair sepenuhnya. Angin kencang yang melanda berperan menyebar salju dan membentuk wajah daratan setiap hari. Tiupan yang konstan membuat bentuk permukaan es selalu berubah dari hari ke hari. Badai salju yang datang tiba-tiba mengingatkan bahwa alam di sini tidak pernah benar-benar tenang. Namun di antara semua kekerasannya, ada ketenangan dalam rutinitas yang membosankan sekaligus selamat. Kehidupan berlanjut dengan caranya sendiri, perlahan, sabar, dan sepenuhnya bergantung pada es.
Daratan ini akan tetap berupa lautan putih yang sunyi selama bumi masih berputar pada porosnya. Di sanalah batas kehidupan diuji oleh suhu, angin, dan kegelapan yang berbulan-bulan lamanya. Antartika bukan sekadar gurun es, melainkan laboratorium alam terbesar yang menjaga rahasia iklim bumi.